Autis yang saya ketahui adalah kondisi di mana seorang anak memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, memiliki attention span yang sangat rendah, yang sangat pendek. Gangguan perkembangan pada anak yang biasanya dimulai dari pada saat dia kanak-kanak. Karena hal tersebut biasanya mereka mempunyai gangguan perilaku maupun komunikasi baik secara lisan maupun non lisan. Nah, autis sendiri juga dideskripsikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah high function dan yang kedua adalah low function. Apa itu high function? Yang saya ketahui high function adalah kendala dalam bersosialisasi, tetapi dia memiliki perilaku yang seperti anak-anak kebanyakan begitu ya. Tapi kalau untuk low function dia lebih sensitif, sulit untuk mengungkapkan, mengekspresikan dirinya gitu ya. Dapat dikenalin pasti. Nah, itu ada beberapa kriterianya. Biasanya yang pertama itu meliputi gangguan komunikasi, lalu ada gangguan sosial, jadi mereka lebih suka menyendiri dan juga sibuk dengan dunia mereka. Yang ketiga, adanya labilitas emosi, antara lain seperti tantrum, seperti itu. Anak sulit untuk tenang, hilangnya kontak mata, dan mereka cenderung mengalami tantrum pada saat kegiatan yang mereka senangi itu terganggu. Sensitif terhadap suara dan cahaya, kesulitan dalam fokus dengan eye contact, dan gangguan dalam komunikasi. Biasanya ada kegiatan yang mengulang, jadi mereka suka berputar-putar atau suka menggoyang-goyangkan kepala. Ketika saya bertemu dengan anak autisme, hal yang perlu saya lakukan adalah lebih bersabar untuk menjadi pendengar anak tersebut. Sebagai seorang guru, pertama saya melihat anak autisme, saya harus mendekati secara humanis. Gitu. Kenapa? Karena anak ini sebetulnya sensitif, mereka punya rasa yang sama gitu ya, mereka peka terhadap kita gitu ya, apakah kita suka sama mereka, apakah kita merasa aduh harus bagaimana ya, mereka pasti paham sekali, hati mereka dengan hati kita, dengan anak-anak yang lainnya gitu sebetulnya sama gitu. Mengajar untuk anak GSA pasti membutuhkan metode yang berbeda. Membutuhkan metode yang berbeda ini dalam artian saya melakukan pendekatan lebih personal kepada siswa, mencari minatnya di mana, kecerdasannya di mana, lalu mengembangkan kecerdasan yang dia miliki tersebut. Nah, di sini juga saya perlu mensituasikan kondisi kelas yang kondusif untuk siswa tersebut. Seperti itu. Salah. 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 Salah juga. Salah. 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 Salah juga. Salah. Menerima anak apa adanya, jangan membandingkan anak dengan siswa yang lain. Kembangkan selalu bakat yang mereka miliki, Memberikan fasilitas mereka sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka mampu mengembangkan kecerdasan-kecerdasan mereka yang luar biasa ini, seperti itu. Menerima, menjadi teman mereka, bukan hanya menjadi guru yang digugu dan ditiru, tetapi menjadi bagian dari mereka, merangkul mereka sehingga mereka punya rasa nyaman. Ketika mereka nyaman, maka kita akan sama-sama bergandengan tangan untuk bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang mandiri layaknya anak-anak lainnya. Gangguan autisme atau kita kenal dengan GSA adalah gangguan perkembangan yang biasanya terjadi pada anak sejak usia dini. Kondisi ini mempengaruhi perilaku dan komunikasi anak. Komunikasi anak meliputi bahasa verbal, ucapan, kata, bicara, dan bahasa nonverbal seperti tatap mata dan postur. Kita dapat mengenali atau mengetahui ciri-ciri
dan gejala autisme sejak dini. Yang dapat dilakukan orang tua adalah mengetahui tahapan-tahapan perkembangan anak mulai dari usia bayi. Apabila orang tua menemukan adanya kendala dalam tahapan tersebut, contohnya ketika menyusui lalu tidak ada tetapan dari bayi, itu dapat mulai aware atau menyadari bahwa anak tersebut perlu dikonsultasikan lebih lanjut melalui dokter atau melalui psikolog. Anggapan yang mengatakan bahwa mereka autistik ini terjadi karena vaksin itu tidak tepat, karena tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa autisme ini terjadi karena vaksin. Anggapan yang mengatakan bahwa autisme ini menular itu pun salah. Autisme ini bukan suatu penyakit, namun gangguan perkembangan. Dan gangguan perkembangan kompleks ini tadi seperti yang dijelaskan di awal, bahwa karena gangguan kondisi tersebut menyebabkan kendala atau mempengaruhi perilaku dan komunikasi tadi. Lalu anggapan yang mengatakan bahwa anak autisme ini tidak dapat merasakan kasih sayang, tidak punya emosi juga tidak tepat. Sebagaimana anak yang lain, anak autisme juga memiliki potensi, minat, bakat yang dapat berkembang. Mereka juga dapat merasakan kasih sayang dari orang sekitarnya, bahkan mereka pun bisa marah. Dan dengan perlakuan yang tepat, mengikuti sesi terapi yang tepat, bantuan yang sesuai, maka anak autisme dapat berkembang, mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya dengan baik sehingga dapat lebih mandiri untuk dirinya sendiri dan orang sekitarnya. Selamat Hari Autis Sedunia. Stop menggunakan kata autis sebagai bahan bercandaan, juga bahan ejekan. Autis bukanlah sebuah penyakit. Mari menjadi masyarakat yang suportif, saling menerima, saling menghargai, dan memperlakukan individu dengan gangguan spektrum autistik setara dengan individu yang lain. Dengan dukungan kita bersama, mereka dapat berkembang lebih baik dan mandiri.